Oke. Bahkan ada yang pernah kerja di farmasi, adiknya meninggal 22 jam setelah diinjus. Ya. Pertama begini, kembali ke pertama gini, percuma di detox kalau dia nggak berdamai dengan diri sendiri dulu. Oke. Berdamai dulu aja. Artinya apa berdamai dengan diri sendiri? Mulai sadari bahwa di dalam tubuh saya selama ini saya tidak menghormati ciptaan Tuhan. Jadi ketika kita memperlakukan tubuh kita, tanya sama Tuhan, apakah diizinkan atau tidak. Selama ini kita tidak menghormati, kita perlakukan tubuh kita tidak menunjukkan bahwa kita menghormati yang mencipta. Sadari dulu itu. Yang pertama. Yang kedua, mulai berdamai dengan alam. Berdamai dengan apa? Berjemur. Berjemur setiap jam 10 pagi. Tidak usah lama-lama, 10 menit atau 15 menit. Biasakan minum air putih, 15 menit sekali. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Satu pertanyaan terakhir, Jenderal, sebelum nanti dilanjut sama Bu Citra. Oh, kenapa terakhir? Jadi gini, saya tuh kan berharap suatu saat nanti tidak perlu ada lembaga yang namanya lembaga ad hoc, yang namanya KPK, karena institusi yang namanya Polri, Kejaksaan dan lain sebagainya itu udah benar-benar dipenuhi oleh orang-orang yang berintegritas. Kita tahu bahwa institusi seperti Polri itu dipenuhi oleh orang-orang yang berintegritas. Kita Maksudnya, tahu itu harapan atau harapan dong. harapan? Artinya gini, kita tahu sekarang Polri itu kan tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Artinya banyak sekali permainan mulai dari masuk di bidang laka, bidang itu jadi lebih paham lah ya. Ketika kemudian andai kata nih Jenderal dapat amanah, andai kata jadi Kapolri. Urus saya nggak bakal laku. Iya. Tapi andai kata gitu, konsep apa yang akan dilakukan Jenderal untuk beresin institusi yang namanya Polri ini sehingga kemudian nggak perlu KPK-KPK-an. Ini Polri udah bener-bener jujur, amanah. Gimana Jenderal? Apa yang akan dilakukan? Sebelum saya masuk ke situ, saya mau kasih tahu. Kalau ada orang mengatakan saya hoax, sebenarnya dia bagian daripada panitia. Nah itu dulu. Dan ada lembaga yang selalu ngecap hoax. Mereka pun adalah lembaga yang disiapkan untuk ini. Yang sekarang sudah berubah jadi Digi. Nah, gitu. Jadi dunia ini disiapkan dulu, dia punya perangkat-perangkat untuk membuat apa? Mereka kontrol media sosial, mereka kontrol media. Itu ada sekarang bertransformasi menjadi Digi. Mereka, saya paham. Dulu kawan saya Pak Semi Pangherapan yang sudah mengundurkan diri, saya paham betul, itu ya. Jadi itu adalah agenda global, karena di mana-mana itu semua lembaga ini disiapkan, sehingga Bapak bisa paham, oh kenapa Polri begini, kenapa ini, enggak, bukan Polri sekedar Polri yang dibenarkan, ikan busuk dari kepala. Kalau kita bicara tata pemerintahan, tata kelola pemerintahan, maka semua dimulai dari kepala negara, bukan di Polri. Oke. Di Polri adalah bagian daripada Turunan persoalan. aja ya. Itu. Kenapa? Karena ini adalah konsep revolusi industri. Semua harus menjadi industri. Makna industri apa? Semua harus menghasilkan Wah. Makanya di mana-mana selalu ada wani Piro. Ya, saya nggak tahu siapa yang mencetuskan kata wani piro, walaupun di dalam bahasa Jawa. Tetapi itu menunjukkan bahwa tidak ada yang gratis. Jadi bukan berdasarkan kemampuan, integritas, dan rasa takut mereka, kesetiaan mereka terhadap sumpah jabatan, sumpahnya kepada Tuhan, mereka anggap main-main. Kita lihat kepala negara, kita lihat aja kemarin Pak Prabowo dilaksanakan nggak sumpahnya. Kita lihat Jokowi dilaksanakan nggak sumpahnya. Ya, kenapa? Saya belajar dari situ. Oh,
ternyata ini sumpah-sumpahan, sumpah serapah. Akhirnya apa? Mendapatkan sumpah serapah dari rakyat. Karena sumpahnya hanya apa? Sumpah formalitas. Kelihatannya sakral. Saya bersumpah pegang kitab sih begini. Bagaimana Tuhan bisa memberkati bangsa itu? Jadi kalau Bapak bicara, jangan bicara Polri. Saya paham semua kan. Entah Polri, entah kejaksaan, entah pengadilan, entah mana. Kita lihat aja tuh. Ya, entah pengacara, entah apa. Semua bergerak, ada blueprintnya, Pak. Kalau mereka seperti itu karena mereka sebagai manusia yang sudah dikuasai oleh nafsu materialistis, mendapatkan pujian. Tapi kan mereka takut. Iya. Mereka kan takut diketahui hartanya. Ya, sehingga mereka hanya menikmati, misalnya punya mobil, hanya panasin mobil di garasi, terus berhayal, ya, dan sebagainya. Nah, kan mereka takut. Tapi kalau mereka disinggung, kalau diberitahu mereka tersinggung. Karena sudah mengkristal, Pak. Jadi apa yang kita saksikan selama ini di depan mata itu hanyalah kemunafikan. Kita memang dididik untuk munafik ternyata. Ya. Makanya ada istilah muncul namanya pencitraan. Kalau pencitraan artinya citra yang Dibentuk, dibeli. diberi. Karena Wani Biro tadi. Oh iya. Makanya media, wah citranya bagus. Survei. Iya. Survei juga itu kan dibayar. Iya benar. Karena semuanya adalah Industri. industri. Apa yang tidak industri? Sebutkan, apa yang tidak industri? Iya, semua agama spiritual pun semua jadi industri sekarang. Dari ke ujung rambut sampai ke kaki juga industri. Iya. Cat rambut, Iya. ya kan? Ini, Bener Ini. jenderal. Iya. ini semua cinta industri. Ya kan? Rumah sakit industri nggak? Iya banget. Industri. Kami akan melayani dengan hati. Bayar dulu coy, ya gitu. Ya. Itu kan semua industri. Apa yang tidak industri? Karena itu, jadi penyelesaian harus komprehensif. Oke. Dimulai juga dari mana? Dari sekolah. Rubah sistem sekolah. Kalau lama-lama. Yang penting dia bisa membaca, menulis, berhitung. Kelar. Semuanya learning by doing. Oke. Try and error. Jangan dicekokin. Hapus PAUD. Hapus TK. Kenapa harus dihapus PAUD dan TK? Ya. Kenapa harus dihapus PAUD dan TK? Biarkan mereka hidup fitrah dulu. Sampai umur 7 tahun. Bermain dulu. Oke. Jangan dibanyak-banyak. Kalaupun mau dibuka kayak TK silahkan, tapi suruh mereka bermain, biarkan mereka ini, jangan dimasukin doktrin-doktrin dulu. Sampai usia 7 tahun. Karena itu adalah masa hipnosis. Setelah itu baru dia mulai ditanamkan adab. Gitu. Sampai umur 9 tahun. Baru setelah itu diisi ilmu. Boleh diisi ilmu ketika dia lulus adab. Ya, kalau kita bicara sampai kelas 3 SD, lulus adab dulu, baru bisa naik kelas 4. Baru diisi ilmu. Sehingga ilmu yang diisi, diberikan adalah, atau pengetahuan yang diberikan adalah pengetahuan yang justru semakin memperkuat adabnya. Karena dia tahu mana yang baik, mana yang tidak. Dia sudah mampu memfilter. Karena kognitifnya sudah berkembang maksimal. Luar biasa, Jenderal Dharma Pangrakun. Terima kasih banyak ya sudah berbagi di Ngaji Roso. Selanjutnya akan... Masih ada pertanyaan nggak dari netizen? Oh, sebenarnya banyak, tapi kasihan ini Ibu Citra ini. Netizen lebih kasihan juga. Katanya di extend. Ini, iya, boleh. Oke, nggak apa-apa ya berarti. Nggak Bentar apa-apa, lagi ya. santai aja. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Ini 2.600 yang Nggak apa-apa, stay, saya Jenderal. Saya jawab mumpung itu. Ya, mampu. Banyak saya mau tanya katanya. Oke. Apa ini detox vaksin COVID-19 Pak katanya. Detoxnya apa gitu? Detox ya. COVID viral lagi Pak. Gimana ini? Aduh. Oke, kalau gitu tuh. detoxnya ini farmasi akan marah nih kalau saya. Jadi gini, Udah lama marah Jenderal. Udah lama marah. nggak apa-apa, banyak orang farmasi yang juga nggak setuju dengan itu dan Iya, setelah iya. mereka sadar, Oke. bahkan ada yang pernah kerja di farmasi, adiknya meninggal 22 jam setelah di-enjus. Ya. Pertama begini, kembali ke pertama gini, percuma di detox kalau dia nggak berdamai dengan diri sendiri dulu. Oke, Jenderal. Berdamai dulu aja.
Artinya apa berdamai dengan diri sendiri? Mulai sadari bahwa di dalam tubuh saya, selama ini saya tidak menghormati ciptaan Tuhan. Jadi ketika kita memperlakukan tubuh kita, tanya sama Tuhan, apakah diizinkan atau tidak. Selama ini kita tidak menghormati, kita perlakukan tubuh kita, tidak menunjukkan bahwa kita menghormati yang mencipta. Sadari dulu itu. Yang pertama. Yang kedua, mulai berdamai dengan alam. Berdamai dengan apa? Berjemur. Berjemur setiap jam 10 pagi. Tidak usah lama-lama, 10 menit atau 15 menit. Biasakan minum air putih, 15 menit sekali. Oke, 15 menit sekali. Ya, 3 teguk. Untuk mengatasi apa? Segala, bukan sekedar dahaga, tetapi untuk, gini, tubuh kita ini 70% air. Dan ketika, biarkan sel-sel jaringan tubuh kita ini, pori-pori tubuh kita ini menyerap air. Nah, ketika minum, nggak usah, jangan diteguk, tuk. 3 teguk sedikit aja. Dan rasakan mengalir melewati tenggorokan. Dengan rasa ucapan syukur. Selama ini kita tidak menghargai. Kalau kita minum gluk, apa yang terjadi? Tubuh stres. Makanya perlakukan segala sesuatu dengan kasih sayang, halus. Ya, siapa yang nggak senang dihalusin? Iya. Oke. Mulai itu, sadari itu, dan mulai tinggalkan, lepaskan hal-hal yang pertama, minta ampun juga dulu sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Selama ini abai. Jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Ya, minta ampun sama Tuhan, jangan ulangi lagi. Dan yang ketiga, berani untuk menyatakan kebenaran, sampaikan kepada orang-orang. Itu yang terpenting. Selamatkan yang lain, jangan biarkan lain. Jangan, yang penting gua enggak. Itu egois. Ya, mulailah tinggalkan rasa hal-hal egois itu. Memang sistem menciptakan kita supaya egois. Gitu. Yang penting gue dan keluarga gue. Enggak. Korban yang paling mulia adalah ketika kita mau berkorban untuk sahabat-sahabat kita. Teman-teman tanya, pesan jenderal untuk kita yang takut karena diancam nggak mau vaksin lagi. Tadi saya apa? sudah sampaikan, Itu bangun komunitas. itu ya, apa tuh namanya, Kampung aman tadi ya. Oh, kita Kampung mulai aman di jenderal. sudah harus komplit. Nah, mulai sekarang segera. Yuk bersinergi Ya, teman-teman. mulai sekarang berkomunitas. Ya. Karena apa? Tadi saya udah bilang, Satpol PP tidak sukses. Mereka akan menggunakan apa? Aparat. Bersenjata. Iya, kepolisian, Ya. TNI. Waduh. Dan kita akan dipegang. Begini mau bilang apa lu? Kalau berkomunitas, lebih baik mati dalam iman daripada mati karena hanya takut kepada manusia-manusia yang juga takut mati. Mereka juga takut mati kok. Inilah konsep homo homini lupus. Dan ini adalah agenda depopulasi. Sudahlah, mereka nggak usah berkelit. Kita udah punya dokumennya. Kita paham kok. Akhirnya adalah apa? Ini adalah agenda perbudakan total. Diperbudak imannya, diperbudak mainnya, diperbudak tubuhnya. Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Jadi mereka yang melakukan ini, mereka lah yang penjahat. Tetapi sekarang karena masa post-truth dibalik, seolah-olah kita yang tidak mau diajak ikut jahat. Ini kan ikut menjalimi tubuh kita yang adalah milik Allah. Mereka nggak berhak. Ya. Saya sampaikan di sini dengan tegas, mereka tidak berhak mengatur tubuh kita. Nafas kita yang berikan Tuhan. Makanya saya bilang segera berdamai dengan Tuhan. Nafasmu yang memberikan Tuhan, bukan mereka. Jangan suruh-suruh orang pakai masker. Itu cara apa? Bahwa kita disuruh bermusuhan dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Nafas kita. Saya bisa begini karena ada nafas. Nggak ada nafas, nggak ada artinya saya. Ya, saya bisa masih bisa, Bapak masih bisa senyum karena ada nafas, Pak. Iya. Kenapa ada nafas? Mata Bapak bisa berbinar-binar, kenapa? Ada nafas. Makanya mereka mau sasar. Dia mau hancurkan DNA ilahi dengan berubah menggunakan teknologi mRNA. Dari double helix, 2 kromosom tadi, dia rubah menjadi triple helix. Untai yang ketiga itu apa? Justru dia mengintervensi. Dia memotong
prinsipnya Jenderal Dharma lebih baik terasingkan daripada menyerah pada kemunafikan gitu ya. Saya lebih baik diasingkan. Karena memang sudah seperti itu sejarahnya. Nabi Nuh, saya bukan bicara saya Nabi ya. Iya, Nabi Nuh menyampaikan, nggak ada yang percaya, betul? Iya, iya. Kejadian semua, iya. semua yang tidak percaya jadi data. Bener-bener jadi Data. data. Mau kita tunggu kita jadi data, baru dipelajari sama generasi berikutnya, oh telah meninggal begini, terus akhirnya mereka takut. Padahal proses ini adalah proses cipta kondisi. Jadi jangan selalu percaya dengan data. Uji datanya. Challenge orang yang memberikan data. Dari mana lu dapat data? Data beneran, berdasarkan fakta beneran, atau fakta dikondisikan. Kondisikan. Contoh, ada orang mati. Pertanyaannya, mati dibunuh, mati terbunuh, atau dibunuh beneran mau dibunuh, terbunuh, dibuat proses sehingga dia mati, ya kan? Atau mati karena beneran dipanggil Tuhan. Datanya sama, telah mati. Iya. Tinggal mau dimasukkan sebagai data mati apa. Dan kenapa mereka butuh angka? Supaya memberikan kesan bahwa ini dahsyat. Angka itu akan berkorelasi dengan apa? Dengan keluarnya anggaran. Makanya mereka selalu main angka. Angka. Dari dulu saya mempersoalkan angka. Makanya kita selalu menghitung Tuhan dengan angka. Mau tes ke laboratorium, angka. Terus udah itu dikasih angka, kita bodohnya kita bayar pakai angka. Pulang-pulang ke rumah, angka itu mempengaruhi sistem kepercayaan kita. Makanya belief system orang yang tidak percaya Tuhan, itu dia selalu diukur dengan angka. Karena dari sekolah kita diajar, angka adalah lambang kesuksesan. Sekarang, angka menakutkan. Dulu dibilang positif, bagus. Sekarang dibilang positif, takut. Ada pertanyaan lagi, Jenderal? Apa? Pak Komjen, ceritain soal rencana Smart City, Pak. Apakah kamera CCTV di jalanan itu bagian dari kontrol? Yes, itu. Dan kemarin yang ada scan mata, scan retina, itu jadi dia dapat proyek untuk kumpulin supaya dia punya data sehingga bisa dia jual ke usernya. Usernya siapa? Ayo, usernya siapa? Siapa? Usernya siapa? Ya penyelenggaranya lah. Penyelenggaranya. Siapa penyelenggaranya? Siapa? Ya mereka lah yang sedang berkuasa. Ya mereka hanya penyelenggara. Tapi sistem nanti yang akan punishment kita akan freeze. Misalnya contoh, saya punya uang, misalnya saya mau ikut rekening saya. Hari ini saya hanya boleh berbelanja sejauh 2 km dari rumah saya. Di luar itu nggak boleh. Muter aja di situ 2 km. Saya hanya boleh belanja hari ini misalnya di Indomart, Alfamart nggak boleh, di Alfa Midi nggak boleh, di All Fresh nggak boleh. Ya udah di situ. Mereka bisa batasi sampai segitu detailnya. Dan apa yang kita belanja akan ketahuan. Nah, nanti dia bilang, oh ini sesuai dengan data kesehatan Anda tidak boleh mengkonsumsi kalori melebihi yang sudah kami tetapkan. Gimana ngukurnya, ribet. Apa dampaknya apabila mereka nyatakan ini melanggar atau fail? Di freeze kita punya rekening. Dan sebagainya. Ya. Ini akan terjadi. Jadi ikut salah, ini maju kena, mundur kena. Ya, tidak. Apa istilah itu? Tidak ini bapak mati, ini anak mati, itu apa istilahnya? Jadi sama-sama mati, Iya. gitu kan? Jadi sekarang inilah saatnya kita ada di dalam persimpangan jalan untuk mengambil keputusan. Makanya gini, kalau mau jadi orang jahat sekalian, jangan nanggung, biar jadi dikenal. Kayak Bikin ormas gitu ya? ya, enggak bukan itu. Kalau mau baik jadi orang, enggak, maksudnya kita tanya, baik, menurut kita baik, ternyata kita belum jadi orang baik. Nanggung, bos. Iya. Kalau mau orang baik sekalian.
selesai dengan dunia ini. Tapi kalau mau jahat, jahat sekalian. Kadang-kadang seperti dia ini, kelihatan dia diam seperti orang baik kan. Padahal dia orang jahat juga. Kenapa nggak baik-baik banget kok? Mendingan mereka sekalian jadi orang jahat sekalian. Karuan bisa menguasai dunia, ya kan? Atau jadi orang baik sekalian yang sungguh-sungguh orang benar. Orang benar di hadapan Tuhan. Pilihannya di situ. Inilah kesempatan terakhir bagi kita. Ambil keputusan segera untuk menentukan jalan mana yang kau pilih. Oke. Jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Kalau yang jalan yang sempit hanya bisa bersama Tuhan. Jalan yang lebar, di sanalah tempat orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Menghormati bukan berarti dia tidak menghormati, bukan berarti dia tidak kenal loh. Dia kenal, cuma dia against. That's why they call it Al-Masih Ad-Dajjal. Atau kalau di dunia internasional disebut Antichrist. Christ itu tidak selalu disebut agama Kristen sebenarnya. Christ itu adalah mereka anti kepada orang-orang yang diurapi. Kristo, mereka adalah anti kepada orang-orang yang takut sama Tuhan. Orang-orang yang diurapi, kelompok-kelompok yang diurapi. Sungguh-sungguh hanya. Jadi ini pertarungan antara orang yang setia kepada Tuhan dengan orang yang betray atau berkhianat kepada Tuhan. Kenapa saya harus bilang berkhianat? Karena yang menghadirkan dia Tuhan, tetapi dia tidak mengakui keberadaan Tuhan. Makanya mulai sekarang, ingat, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan alam, dan berdamai dengan Sang Pencipta. Terima kasih. Oke. Thank you, Jenderal. Oh, Luar biasa. menyala.